Siapa sebenarnya Jokowi? Mereka semua takut sama Jokowi. Negara-negara demokratis menghasilkan penipu, Indonesia menghasilkan sosok yang jenius. Kerja Jokowi ini sebetulnya juga sangat berat. Karena apa? Karena Jokowi itu mewarisi sejarah reformasi 20 tahun ini yang tidak karu-karuan. Ini lagi bangsa kita ini bangsa besar. Indonesia adalah bangsa besar, negara besar. Kalau saya dengan cara apapun akan saya bangun lebih baik dari negara-negara tetangga. Kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat sama Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet. Kepemimpinan keputusan Bapak cocok untuk rakyat kita. Kepemimpinan Pak Jokowi ini lebih non-mainstream ya. Jadi kreativitasnya itu memang lebih teruji dan prestasi pembangunannya dan pemerintahnya itu diakui oleh rakyat dengan kepemimpinan berjenjang yang dipilih langsung. Bahkan beberapa tokoh dunia juga mengakui. Begitu banyak hal yang dilakukan Jokowi sejak dia menjabat dan itu berdampak banget pada pembangunan di Indonesia. Jokowi bukan tipe pemimpin yang sibuk mengumpulkan penghargaan untuk dirinya, tetapi kerjanya tidak bermanfaat untuk rakyatnya. Dia tipe pekerja, bukan peserta lomba. Hasilnya bisa dirasakan, bukan cuma di angan-angan. Jokowi menjadi viral jauh sebelum menjadi Presiden Republik Indonesia. Beliau dikenal sebagai seorang wali kota Solo. Setelah itu direkomendasikan untuk mencalonkan diri sebagai wali kota Jakarta. Sebelum selesai masa jabatannya dengan asumsi politis waktu itu adalah ibu kota membutuhkan sosok beliau dalam menata menghadapi persaingan global. Dan sesuai harapan akhirnya keluar sebagai pemenang dan dijabat sebagai wali kota Jakarta. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, beliau digadang untuk nyapres dengan asumsi yang sama agar kemaslahatan yang diciptakan lewat tangan dinginnya bisa lebih luas dan merata ke seluruh seantero jagat Indonesia. Pertanyaannya, siapa sebenarnya Jokowi? Hemat saya pribadi, beliau bukan sosok yang luar biasa. Hanya saja berada pada dimensi waktu yang pas dan sealur dengan takdir yang mengikuti beliau sehingga layak disebut hebat atau kompeten, sehingga menjadi primadona baru rakyat Indonesia saat ini. Alasannya kenapa? Logika sederhananya saja begini, bahwa rakyat Indonesia selama ini hanya melihat sebuah sistem pemerintahan yang hanya mampu melahirkan ekspektasi dan harapan-harapan semu di masa depan dengan tata cara politisi dan penguasa yang relatif cenderung tak memihak kepada masyarakat luas, kecuali hanya untuk kebutuhan kampanye dan komoditas isu yang digulurkan setiap jelang pemilihan. Selama ini rakyat dibuai banyak harapan-harapan tanpa secuil pun realisasi konkret, kecuali sebagai hiasan saja, sehingga akumulasi harapan-harapan itu terlampau besar dan menjadi tugas berat bagi siapapun yang menjabat sebagai Presiden Indonesia. Dan dengan hadirnya Jokowi, beliau mampu merealisasikan sedikit mimpi itu, menyuguhkan asa masyarakat dengan bukti konkret yang nyata, bisa dilihat dan dirasakan, sehingga menstimulus sebagian besar masyarakat untuk sedikit lebih aware dari sebelum-sebelumnya. Dan efeknya adalah setiap orang jadi tertarik untuk terus membicarakan sosok beliau dari setiap sudut kota. Bahwa gunung-gunung harapan yang terbangun selama ini sudah cuil sedikit menjadi sebuah realita. Yang awalnya hanya sebatas mimpi, sekarang menjadi realita yang bisa disaksikan mata. Sehingga akhirnya lahir banyak gerakan berupa dukungan dengan ekspektasi akumulasi harapan selama ini tentang bangsa Indonesia yang maju akan segera hilang, berubah menjadi kenyataan di tangan Jokowi. Lalu pertanyaannya, apakah Jokowi sakit? Jokowi tetaplah Jokowi. Manusia biasa, bukan superhero seperti di film-film Hollywood itu. Jokowi cuma manusia biasa yang juga punya kemampuan yang sama dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin Indonesia sebelumnya. Cuma beberapa hal memang merupakan keahliannya. Salah satu yang dimiliki Jokowi adalah keistimewaannya yang mampu membuat diferensiasi yang jelas, yang lebih rasional dibandingkan dengan para pemimpin sebelumnya. Tapi juga harus jadi catatan bahwa hasil beliau adalah manifestasi upaya dari presiden-presiden sebelumnya yang sudah berupaya maksimal. Presiden sebelumnya belum bisa sampai pada titik ini karena mungkin masih dalam tahap membangun sebuah proses, menyiapkan mekanismenya tentang visi besar Indonesia ke depan. Dengan kata lain, Jokowi seorang implementer yang kompeten sehingga mampu melaksanakan tugas relatif baik untuk mencapai tingkat kepuasan rakyat Indonesia kebanyakan. Lalu pertanyaannya, bagaimana Jokowi selanjutnya? Saya pikir seorang Jokowi harus mampu menjaga stabilitas kepuasan rakyat Indonesia dengan segala mimpi besarnya.
tanpa sedikit pun merubah pola kerja dan terobosan-terobosan yang sudah pernah dilakukannya. Saya pribadi masih sangat yakin bahwa dari banyaknya pencapaian Jokowi yang sudah dilakukan selama ini, pada akhirnya pasti juga berdampak positif. Selanjutnya, melahirkan kepuasan atas kinerja Jokowi. Selama ini hanya mengakomodir kebutuhan masyarakat luas adalah nomor utama untuk mendapat kepercayaan kembali memimpin Indonesia 5 tahun lagi, tepatnya pada 2019 hingga 2024. Terlepas siapapun yang akan mendampingi Jokowi, asal dengan catatan juga sesuai dengan kebutuhan dan harapan-harapan rakyat Indonesia pada umumnya. Saya yakin dan percaya rakyat Indonesia sudah sangat cerdas kepada siapa mereka akan menitipkan setiap mimpi-mimpinya nantinya. Karena sudah sangat banyak sekali pengalaman yang mengajari kita semua bahwa retorika politik tak pernah menghasilkan apa-apa kecuali kecewa. Sosok yang kurus dengan bahasa yang halus medok Jawa, yang kalau bertemu orang lain selalu menunduk tanda hormat dan tidak takut berkumpul dengan rakyat kecil. Itulah Jokowi. Dan sebuah gelagat buruk bagi para tikus korup ini sudah tercium ketika Jokowi masih jadi gubernur DKI Jakarta. Istilah belusukan jadi populer karena Jokowi dan akhirnya ditiru banyak politisi yang lagi kampanye ingin dipilih rakyat. Dengan anggaran daerah DKI Jakarta yang segudang, Jokowi tetap sederhana dan tidak tergoda untuk ikut pesta anggaran. Justru malah membongkar jajaran Pemprov DKI yang ketahuan main duit. Oleh sebab itulah pencalonan Jokowi jadi capres dalam Pilpres 2014 mengundang banyak pengacau yang main fitnah. Waktu pun bergulir. Dalam periode pertama pemerintahannya, ada satu hal yang dengan konsisten bisa dibuktikan oleh Presiden Jokowi dan tidak terbantahkan. Walaupun banyak suara sumbang dari Fadlizon, Fahri Hamzah, dan banyak mulut seiring monyong lainnya, jadi bersihnya Jokowi dan keluarga dari korupsi. Ini sulit sekali dibantah. Jokowi tidak bisa ditembak seperti Ahok yang selalu diserang dengan soal agama ataupun ras. Akhirnya amunisi lainlah yang dipakai. Disebut pelongo-pelongo dianggap lemah, disebut otoriter dianggap kuat. Dan dibilang jadi suruhan asing-asing, dituduh turunan PKI, bahkan almarhum ibunda Presiden Jokowi pun kena fitnah yang tidak dipercayai sebagai ibunya. Wah. Dan banyak lagi fitnah-fitnah yang berseliweran di media sosial oleh netizen rakyat biasa. Emak-emak, bapak-bapak hingga yang masih muda. Semua gara-gara termakan omongan para lawan politik Jokowi. Sok menyebut pemerintahan Jokowi rezim anti-ulama, anti-Islam, PKI dan sebagainya. Tapi pas dapat BLT ditelan juga kan? Nanti pas sudah terciduk mewek-mewek bilang khilaf, bikin surat permintaan maaf di atas materai Rp6.000. Sementara lawan politik Jokowi yang mengompori dengan santainya naik turun mobil tanpa peduli sama yang diciduk ini. Dan memang sudah terbaca metodenya. Para tokoh publik bicara lantang di depan media atau lempar cuitan di Twitter. Lalu para buzzer dengan akun anonim bergerak menimpali dengan hasutan-hasutan radikal. Mengompori warga masyarakat umum yang sebenarnya cuma kesel sama RT atau lurah setempat yang kebetulan tidak amanah. Atau bahkan hanya kesel gara-gara suaminya kena PHK. Atau dia sendiri ditagih utangnya. Lalu termakan ajaran khilafah solusi segalanya namun dilarang oleh Jokowi. Lalu dilampiaskan dengan memposting fitnah dan hujatan terhadap Jokowi. Sementara para tokoh publik selalu bicara atas nama rakyat, atas nama umat Islam. Menyebut rakyat menjerit, harga naik selangit. Dicek ke pasar omongannya tidak terbukti. Rakyat ya kerja kayak biasa. Siapa yang menjerit? Ya Neneng Warisman kali.